Halo, perkenalkan nama saya Yulianus Kondamari dari SMP Negeri 7 Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya selaku peserta guru dedikatif akan menampilkan sebuah video praktik baik kepada Bapak Ibu semua tentang penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam materi prosedur teks. Sebelum saya menerapkan strategi ini, saya melakukan asesmen awal kepada seluruh peserta didik untuk mengetahui pengetahuan dasar mereka terhadap materi prosedur teks. Dan berdasarkan hasil asesmen saya, dari 14 peserta didik, terdapat 10 siswa yang kemampuannya baik dan 4 diantaranya cukup baik. Setelah itu saya juga mengidentifikasi gaya belajar mereka, dan dari 14 peserta didik, ada 5 peserta didik yang gaya belajarnya visual, 5 diantara lainnya memiliki gaya belajar auditori, dan 4 diantaranya memiliki gaya kinestetik. Dan untuk menjawab semua kebutuhan belajar mereka, yang visual saya menggunakan handphone sebagai media bagi mereka untuk belajar, sedangkan yang auditori saya menjelaskan materi secara keseluruhan dengan baik, dan yang kinestetik selain saya mengajarkan materi, saya juga mempraktikkan langsung terkait dengan materi prosedur teks. Untuk itu, cek video selengkapnya berikut ini. Good morning, sir. How are you today? I am fine. Thank you. I'm fine. Okay, sit down. Thank you, sir. Today I wanna check your attendance list. Agnes Hadiman, Yes, sir. Adriano, Yes, sir. Marian, Yes, sir. Francisca, semua hadir? Yes, sir. Okay, one of you lead us in the prayer. Sekarang kedua. Stand up. Let's start praying. God for us sinners, now and then for death. Son, Holy Spirit. Thank you, Esther. Sit down, please. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan sini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur teks prosedur. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada pertemuan kali ini. Today, we have a new topic to be discussed. Hari ini kita mempunyai topik baru untuk didiskusikan. But I wanna ask you, saya ingin bertanya kepada kamu dulu. Kamu pernah memasak sesuatu? Pernah. Masak apa kira-kira? Atau membuat sesuatu? Membuat apa kira-kira? Kopi. Membuat kopi, membuat teh, membuat susu. Siapa yang suka membuat susu? Suka semua, Pak. Semuanya sudah pernah ya? Yes, Susu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang seperti yang kamu bilang tadi, bahwa sebuah teks yang menceritakan tentang membuat sesuatu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Iya, Pak. Kira-kira apa itu prosedur teks? What is procedure text? Teks yang bagaimana? Prosedur? Sesuatu yang Sesuatu yang harus dilakukan. Berarti teks prosedur adalah teks yang menceritakan bagaimana sesuatu dilakukan. Baik, lihat. Here's the definition of procedure text. Definisi dari prosedur text is a text to describe of how something is done through some sequence of steps. Jadi benar yang kamu bilang tadi, bahwa teks prosedur itu teks yang menceritakan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, yang berikut yang kita pelajari dari prosedur teks adalah yang namanya generic structure atau struktur teks. Jadi every text has their own generic structure. Setiap teks mempunyai generic structure, dan generic structure dari prosedur teks yang pertama adalah aim or goal. Aim or goal, it gives information about what to make. Memberikan informasi tentang apa yang dibuat. Dan biasanya dia berada di sebuah judul, sebuah teks. Itu disebut aim. Terus kedua ingredients, material, list of material. Jadi bahan-bahan
yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat sesuatu. Terus yang berikut adalah step atau method, explain the sequence of steps of how to do something, menjelaskan rangkaian atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Terus yang berikut yang kita pelajari dari prosedur teks adalah language picture atau ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, dia selalu menggunakan simple present, ya, menggunakan tenses yang berbentuk sekarang. Terus yang kedua, action word, dia menggunakan kata kerja, tindakan. Yang berikut conjunction. Apa conjunction? Kata penghubung. Kata penghubung. Lalu yang berikut dia menggunakan imperatif atau kalimat perintah. Jadi itu beberapa hal yang kita pelajari dari prosedur teks, dan untuk membuat kita lebih paham ada sebuah contoh di sini, how to make fried rice. Bagaimana cara membuat apa fried rice? Nasi goreng. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang pertama dari generic structure adalah aim. Dan biasanya berada di sebuah judul. Maka inilah aim dari sebuah prosedur teks, how to make fried rice. Yang kedua adalah material atau ingredient, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Misalnya 2 plate of rice, 1 clove of garlic, 1 tablespoon of tomato sauce, 1 egg beaten, 100 grams of chicken meat, 1 tablespoon of cooking oil. Dan yang terakhir salt, garam. Ini dia punya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Terus yang berikut, setelah bahan-bahannya sudah ada, maka yang berikut adalah step. Dia punya langkah-langkah bagaimana cara membuatnya sudah. Cara membuat nasi goreng. Lihat, yang pertama, first heat oil and saute garlic until the smell of the garlic come out. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih, sampai dia punya aromanya hingga terasa di hidung kita gitu. Terus yang kedua, after that, add chicken, stir briefly until slightly cooked. Yang berikut adalah tambahkan ayam, masukkan ayamnya sudah, dan goreng, lalu aduk itu sampai agak matang. Yang berikut, next, add the eggs, stir until cooked egg crack. Selanjutnya tambahkan telur sampai telurnya juga matang. Yang berikut, enter the white rice, tomato sauce, salt, stirring until blended with herbs. Yang berikut adalah masukkan semua bahan-bahan yang sudah disediakan tadi, mulai dari tomat, nasi putih, garam, dan lain-lain. Terus yang terakhir, serve with decorate accordingly, atau biasa disebut fried rice is ready to be served. Nasi goreng siap untuk disajikan. Jadi itu contoh dari prosedur teks. Intinya adalah yang pertama ada aim atau goal, judulnya. Terus yang berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng yang ada di judul tadi. Terus yang terakhir adalah langkah-langkahnya. Jadi sesederhana itu prosedur teks. Give you an example of how to make a cup of coffee. How to make a cup of coffee. Ingredients: spoon, glass, sugar, coffee, and also hot water. Step: first of all, add 1 tablespoon of coffee. One tablespoon of coffee, half sugar, 1 tablespoon of sugar, after that add hot water, right? Okay. After that, stir it well. Stir. After that,
taste it. If the coffee is good, it's okay. After that you can drink. But if you need the sugar, you can add sugar, or need coffee, you add the coffee. Finally, the coffee is ready to drink. Wow, amazing. Sampai di sini bisa paham? Sama. Selanjutnya saya kasihkan LKPD pada kamu dan saya bagikan kamu ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar kamu masing-masing seperti yang saya identifikasi di awal tadi. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kerja dalam kelompok, diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan Goal: how to make a cup of tea. Ingredients: 1 tablespoon sugar, glass, spoon, hot water, 1 tea. Step: first, take a glass and spoon, take the sugar and pour the tea into the glass. Secondly, pour hot water, then stir until evenly mixed. Finally, a cup of tea is ready to drink. Our goal: how to make a cup of coffee. Material or ingredients: 1 tablespoon coffee, 1 tablespoon sugar, glass, tablespoon hot water. Step: first, take sugar and coffee enter in glass. Second, pour the hot water in the glass. After that, stir until clear. Finally, pay attention to drink. How to make a cup of 1 packet milk. Ingredients: 1 packet milk, 1 tablespoon, 1 glass hot water, a glass. Step: first, prepare a glass with a spoon. Afterwards, get a milk pack. Next, pour milk into a glass, and then pour hot water into a glass with milk. Then get the spoon, then stir until evenly distributed. Finally, a cup of milk ready to drink. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking supaya fresh kita punya pemikiran. Nama permainan ini adalah tak dung ces. Oke, contohnya begini dulu. Coba. Tak Dung. Sudah bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. tak Dung. tak Dung. tak Dung. tak 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 Dung. tak Dung. tak Dung. tak Dung. Dung. tak 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 tak. Oke, give applause, give applause. Baik. Today we have already learned about possible text. Jadi, menurut kamu apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang apa? Cara membuat sesuatu. Nama teksnya tadi apa? Teks prosedur. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar teks prosedur. Baik, selanjutnya saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian semua karena kalian telah memberikan kontribusi dengan secara aktif dalam pembelajaran ini. Tadi banyak yang bertanya dan semua juga memberikan hal yang terbaik waktu presentasi di depan kelas tadi. Selanjutnya adalah saya ingin memberikan tugas kepada kamu. Tugas kamu adalah
kamu membuat sesuatu dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas ya. Minggu depan setiap kelompok yang sudah dibagikan tadi siapkan satu produk lalu untuk dipresentasikan di depan kelas. Bisa? Oke. Jadi untuk itu mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang berdoa. And of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the end of our death. Amen. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you for today. See you next week. Taktik baik yang diterapkan oleh Pak Julianus yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat efektif karena semua kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi. Saya sangat senang karena saya bisa mendengar penjelasan materi melalui HP. Saya memahami materi karena Pak Guru memperhatikan materi secara langsung. Saya paham materinya karena Pak Guru mengajar dengan baik dan jelas.